Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Hatta Alainal Fitrah dengan nomor NIM 2119315, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dari kelompok 17 PPL SMK Islam 45 Wiradesa Pekalongan. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan salah satu materi PAI yang bertema memaknai kajian Quran Surat Al-Isra ayat 32, menjauhkan diri dari perbuatan zina. Materi ini merupakan materi yang saya ajarkan di kelas 10 SMK Islam 45 Wiradesa. Oke, yang pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 32 beserta dengan kajian ilmu tajwidnya. Adapun bacaan Quran Surat Al-Isra ayat 32 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Jadi dijelaskan pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 bahwasanya kita dilarang untuk mendekati zina, karena zina ini merupakan sebuah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Baik, untuk kajian ilmu tajwidnya, lafadz wala merupakan bacaan mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian taqrabu di sini adalah lafadz tak yang berarti bacaan qalqalah sukro karena huruf qaf matinya asli. Kemudian robu merupakan bacaan mad tabi'i karena ada domah bertemu dengan wawu. Selanjutnya lafadz az-zina bacaan alif lam syamsiyah atau al syamsiyah karena ada al bertemu dengan za. Nah, biasanya ciri-ciri dari al syamsiyah ini alnya tidak terbaca. Kemudian di situ juga ada tanda wasol, shola al waslu aula, yang artinya itu kita dianjurkan untuk jalan terus. Kemudian lafadz innahu ini ada bacaan gunah musyaddadah karena ada nun bertasjid. Kemudian pada lafadz kana juga bacaan mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Nah, pada lafadz fahisyatan wa, apabila lafadz fahisyatan wa-nya digabung, maka ini bacaan idgham bi gunah karena ada tanwin bertemu dengan wawu. Tapi misal pada kalimat fahisyatan ini berhenti atau fahisyah karena ada waqaf, ini bukan bacaan idgham bi gunah. Kemudian selanjutnya lafadz wasa'a. Ini ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dinamakan bacaan mad wajib muttasil. Selanjutnya lafadz sabila. Lafadz sabila ada bacaan mad tabi'i. Ada kasroh diikuti ya sukun. Dan yang terakhir lafadz sabilan. Ini dibaca sabila karena ada waqaf. Ini disebut bacaan mad iwad. Oke, kemudian untuk materi yang kedua yaitu isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Untuk isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini membahas tentang permasalahan zina. Nah, di sini akan saya jelaskan yaitu pertama tentang pengertian zina. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan ataupun perkawinan.
Jadi misal ada satu orang cowok dan satu orang cewek yang belum menikah atau belum sah menurut agama Islam, maka ini bisa dikatakan zina. Kemudian macam-macam zina sendiri ada 3. Yang pertama ada zina al-laman. Apa sih zina al-laman itu? Nah, jadi di sini zina al-laman merupakan zina yang bisa terjadi hanya dengan melalui panca indera. Untuk kategori zina al-laman sendiri ada 4. Yang pertama ada zina ain. Nah, zina ain ini zina yang dilakukan oleh mata saat seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang ataupun penuh hawa nafsu. Jadi misal ada cewek berjalan di depan cowok, kemudian cowok tersebut melotot. Nah, ini bisa disebut dengan zina ain. Kemudian yang kedua ada zina kolbi. Zina kolbi adalah zina yang dilakukan oleh hati, yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Kemudian yang ketiga ada zina lisan. Nah, zina lisan ini merupakan zina yang dilakukan oleh lisan ataupun ucapan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Kemudian yang terakhir, macam-macam dari zina al-laman ada zina tangan atau yadin. Nah, zina tangan ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya, diikuti dengan perasaan senang, bahagia, atau penuh dengan hawa nafsu. Misal, si A memegang tangan si B dengan perasaan di dalam hatinya senang, ataupun ingin memegang tangan dari si B. Maka ini disebut dengan zina tangan atau zina yadin. Baik, selanjutnya untuk macam-macam zina yang kedua ada zina muhson. Nah, apa sih zina muhson itu? Jadi, zina muhson merupakan sebuah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah melakukan pernikahan. Jadi, misal si A sudah menikah dengan si B, kemudian si C sudah menikah dengan si D, tetapi si A ini mempunyai hubungan dengan si C, yang mana keduanya sudah mempunyai pasangan masing-masing dan sudah terikat pada tali pernikahan. Selanjutnya untuk macam-macam zina yang terakhir ada zina ghairu muhson. Untuk zina ghairu muhson ini kebalikannya dari zina muhson. Jadi zina ghairu muhson dilakukan oleh seseorang yang belum terikat tali pernikahan. Misal saja si A melakukan hubungan pacaran dengan si B, yang mana keduanya belum mempunyai pasangan masing-masing. Maka ini disebut dengan zina ghairu muhson. Untuk materi yang selanjutnya ada hukuman bagi pezina. Jadi, seorang yang melakukan perbuatan zina akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukuman untuk zina ghairu muhson dijatuhi 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Misal ada seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan zina, yang mana keduanya belum mempunyai hubungan pernikahan atau bisa disebut dengan ghairu muhson, maka keduanya akan diasingkan di daerah tersebut selama 1 tahun dan akan dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian untuk hukuman bagi pezina muhson atau seseorang yang melakukan zina karena sudah ada ikatan pernikahan, maka ini akan dihukumi rajam. Baik, untuk materi selanjutnya ada bahaya perbuatan zina. Adapun bahaya dari melakukan perbuatan zina, yang pertama akan mendapatkan dosa besar dan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pasti seorang yang melakukan zina ini akan mendapatkan dosa besar. Kemudian yang kedua, hilang cahaya dari wajahnya sehingga terlihat kusam dan muram.
Kemudian yang ketiga, rusak martabat dan harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Pasti seseorang yang melakukan perbuatan zina di depan manusia atau di depan orang lain akan dianggap orang tersebut sudah buruk karena sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk bahaya perbuatan zina, mendapatkan sanksi sosial jika perbuatannya diketahui oleh masyarakat. Misal saja, si A melakukan hubungan dengan si B. Nah, keduanya ini tertangkap basah oleh masyarakat, maka akan didapatkan sanksi sosial. Biasanya ini berupa hukuman pidana. Selanjutnya, ada pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia enggan melakukan perbuatan terpuji. Jadi seseorang yang sudah pernah melakukan perbuatan zina, biasanya ia akan terlihat malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, untuk bahaya dari perbuatan zina sendiri, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan pelaku zina dan membuatnya tidak pernah cukup atas semua yang telah dimilikinya. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan zina ini merasa dirinya akan kurang, entah itu dari materinya atau dari makanan sehari-harinya. Mungkin hanya seperti itu sekilas salah satu materi PAI yang bisa saya sampaikan terkait PPL saya di SMK Islam 45 Wiradesa. Akhir kata, saya meminta maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.